Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, jadi ini adalah materi terakhir untuk database programming. Ini cuma ada satu PDF saja. Isinya nanti ini adalah membahas tentang yang namanya database transaction. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan juga database transaction ini di video-video sebelumnya juga sudah pernah dibahas sedikit. Jadi intinya itu dia akan mengatasi masalah ketika nanti ada proses DML ataupun ada multiple user yang akan mengakses tabel yang sama gitu. Oke, karena cuma satu PDF kita langsung aja mulai ke materinya. Ya, jadi sebelum masuk ke materi lebih jauh, jadi nanti kita akan membahas ada 3 perintah atau 3 komen gitu ya dari Oracle yang disediakan dan kita bisa pakai, yaitu commit, ada yang namanya rollback, dan ada yang namanya save point. Ada 3 ini yang digunakan untuk menjaga data di dalam database ketika ada yang namanya transaksi dalam database. Ya, tapi kembali lagi aku jelaskan bahwa ini sebenarnya tidak bisa kita praktekkan langsung di dalam Oracle Apex, karena Oracle Apex itu secara otomatis setiap kita melakukan SQL statement itu dia akan langsung melakukan commit ini. Jadi sebenarnya cuman memang nggak kelihatan aja ya, jadi nggak bisa kita cek menggunakan Apex. Jadi ini sebenarnya kita bisa pakai kalau kita misalkan install Oracle-nya ini ke dalam PC kita, ataupun kalau misalkan nanti kalian kerja di perusahaan kemudian perusahaannya itu pakai database Oracle gitu, baru ini bisa kita pakai. Tapi ini ya sekedar pengetahuan aja supaya kalian nanti nggak terlalu asing dengan hal ini gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke bagian tadi 3 perintah itu, kita harus tahu dulu apa itu transaksi ya. Jadi transaksi ini adalah di sini dituliskan fundamental konsep ya. Fundamental itu ya yang paling dasar. Jadi transaksi ini mau tidak mau atau pasti kita temui ketika kita membuat sebuah database system. Nggak mungkin kita buat database tapi kita tidak ingin adanya transaksi di dalamnya ya. Jadi kalau kita buat database kita menghindari transaksi ya nggak mungkin, itu sama aja bohong ya. Jadi pasti terjadi transaksi itu, makanya di sini disebut dengan fundamental konsep. Oke, kemudian database transaction, bundle multiple step. Nah, biasanya database transaksi ini satu kali transaksi itu bisa saja terdiri dari beberapa step atau beberapa perintah itu. Jadi misalkan ada satu transaksi bisa saja terjadi insert, update, delete itu dalam satu kesatuan gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Oke, kita ambil contoh aja. Kalau misalkan kita mau melakukan transfer dana di bank, paling tidak itu ada 2 transaksi atau 2 hal yang terjadi. Yang pertama, kalau misalkan kita mau transfer ke orang, nanti rekening kita itu ya, kalau kita mau transfer ke orang lain berarti rekening kita nanti akan kena proses update untuk mengurangi saldo kita. Kemudian ada proses update yang kedua untuk menambah saldo tujuan transfernya kita, yaitu satu buah transaksi, yaitu transfer uang tapi melibatkan 2 perintah update. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi nanti kita akan menemui banyak sekali sebenarnya model-model transaksi ini yang terdiri dari beberapa step ya. Oke, kemudian sebuah transaksi itu biasanya ditandai dengan ini, ada perintah DML jelas ya. Nah, DML-nya itu bisa semuanya, insert, update, delete, bahkan merge ya. Jadi setiap ada proses DML itu sudah disebut sebagai sebuah transaksi, apapun DML-nya. Kemudian ada juga DDL statement ya, bisa pakai create, alter, drop, rename, dan truncate. Ini juga semuanya termasuk ke dalam sebuah transaksi.
Kemudian ada DCL statement, ya sesuai dengan section sebelumnya. Ini ada namanya grant or revoke, itu juga termasuk ke dalam transaksi. Oke, memang DDL dan DCL ini mungkin lebih jarang muncul, ya paling lebih sering muncul itu yang DML ya. Oke, jadi ini adalah transaksi itu seperti itu gitu. Oke, ini kemudian tadi transaksi analogi, ini tadi aku juga sudah jelaskan bahwa misalkan kita mau melakukan transfer uang ke orang gitu. Kalaupun misalkan kita mau ambil uang di ATM pun juga sebenarnya ada beberapa proses di sana ya. Yang pertama dia akan melakukan ngecek dulu jumlah saldo kita cukup atau enggak. Kemudian ketika diambil akan ada proses memasukkan proses pengambilan datanya itu ke dalam tabel transaksi misalkan. Kemudian ada proses lagi untuk update jumlah saldo kita yang sudah berkurang karena kita ambil dananya gitu. Oke, itu dia yang termasuk dalam transaksi. Jadi proses-proses transaksi tadi kita sudah bahas, DML, DCL, dan DDL itu semua termasuk transaksi. Nah, sekarang kita itu sebenarnya bisa melakukan yang namanya controlling transaction, atau ya namanya mengontrol ya. Kita mau menjaga supaya proses transaksinya ini benar-benar terjadi sesuai dengan step yang seharusnya gitu. Nah, ada perintah-perintah 4 ya, ada 4 perintah yang bisa dipakai untuk kita gunakan, yaitu tadi mengontrol transaksi itu. Oke, sekarang kita akan lihat yang pertama, itu ada yang namanya commit ya. Commit ini adalah perintah untuk apa ya, kayak konfirmasi bahwa semua proses transaksi itu sudah selesai dengan benar, itu kita bisa commit gitu. Commit itu berarti ya semuanya sudah selesai dan ya ini bilang ready to save ya, bisa di masukkan benar-benar ke dalam database. Jadi sebenarnya aku akan coba gambarkan aja. Oke, jadi sebenarnya di Oracle setiap kita mau melakukan proses DML, oke, jadi ini misalkan database yang aslinya. Kemudian ini adalah database ya, database yang benar kita punya. Ketika kita melakukan proses DML, itu sebenarnya yang terjadi adalah Oracle itu seperti membuat kopinya. Ya, anggap aja ini kotak yang sama ya, kopinya. Ya, datanya semua di copy ke sini. Kemudian proses DML masuk ke sini semua. Ya, misalkan ada 3 proses ya masuk ke sini. 3 proses berbeda masuk ke sini, sehingga data di sini kan sudah pasti berbeda ya. Aku buat biar ada kelihatan bedanya, aku kasih bintang lah di sini. Ya, di sini ada data yang baru. Nah, kemudian ketika kita melakukan commit, nanti yang ini ya, yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, gitu. Akan dimasukkan ke database yang sesungguhnya. Jadi database yang beneran ini sudah terganti atau sudah diganti dengan yang lebih baru setelah proses DML dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Jadi commit itu memastikan yang baru ini dipakai dan digunakan di yang lama. Jadi yang lama dihapus diganti dengan yang baru ini gitu ya. Kemudian nah, kalau rollback ya, perintah yang selanjutnya. Jadi kalau rollback itu, ntar aku taruh ini di sini karena kepakai di rollback nanti ya. Nah, kalau rollback di sini ya, rollback itu seperti undo. Oke. Jadi misalkan kalau nanti yang baru sudah numpuk yang lama seperti ini. Nah, kalau ketika kita rollback ini bisa kita pindahkan lagi. Ya, kita undo lagi. Sehingga yang lama ini akan kembali seperti semula sebelum proses DML dan proses-proses lainnya ini. Ya, rollback itu undo lah, kayak undo gitu. Kemudian save point itu adalah checkpointnya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi kita bisa memberikan checkpoint ya, supaya ya misalkan ada proses ini, satu proses ini kita kasih checkpoint di sini. Kita kasih checkpoint di sini gitu. Nanti kita bisa milih undo-nya itu sampai ke yang pertama ini aja, atau mau
yang sampai ke berapa, nanti kita akan lihat lebih jelasnya, nanti ada gambarnya gitu. Dan yang terakhir adalah rollback to save point. Rollback to save point itu artinya ya kembali ke checkpoint yang sudah kita buat itu. Oke, jadi contohnya seperti ini ya, misalkan kita sedang melakukan proses update di tabel copy departemen ya. Ini sudah dilakukan update. Setelah kita melakukan update, kita buat save point atau checkpointnya itu. Kita beri nama di sini 1, save point 1. Oke, setelah update kita lakukan save point. Kemudian kita melakukan insert selanjutnya. Ya, kita melakukan insert. Oke, jadi update save point. Kemudian kita lakukan insert. Kemudian kita lakukan update lagi. Oke, jadi sudah ada 3 langkah ya, ini 3 langkah. Nah, kemudian setelah kita melakukan update ini, ternyata kita sadar bahwa update-nya ini salah ya, karena where-nya nggak ada, sehingga datanya semua akan rusak. Oke, nah supaya bisa, setelah kita sadar kesalahan kita mau lakukan rollback atau kita undo. Nah, kita misalkan rollback aja, rollback to save point 1, sehingga database-nya itu sekarang kembali ke save point-nya ini. Ya, berarti sebelum dilakukan update dan sebelum dilakukan insert. Ya, kembali lagi. Nah, setelah di rollback baru di commit. Nah, kalau dia di commit berarti yang terjadi hanya proses update-nya ini saja. Ya, ini kan update-nya dilakukan sebelum dibuatnya save point. Ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana cara kerja save point, rollback, dan commit. Oke, nah ini when does a transaction start or end? Kapan proses transaksi itu mulai dan berakhir gitu ya. Jadi yang pertama, transaksi begins with first DML. Jadi biasanya ketika ada DML pasti itu transaksi akan dimulai. Ya, jadi selalu transaksi itu dimulai dengan proses DML. Nah, kemudian kapan berakhirnya? Ya, berakhirnya itu ada 4 kriteria. Yang pertama, ketika ada perintah commit atau rollback, itu proses transaksi selesai. Atau setelah DML ada proses DDL, itu transaksinya juga akan selesai. Kemudian ada DCL, itu adalah transaksinya selesai. Maksudnya ya ada transaksi baru karena ada DDL dan DCL gitu ya. Kemudian atau usernya itu exit atau logout atau selesai menggunakan Oracle-nya itu secara otomatis, transaksinya juga selesai. Ya, jadi proses transaksi itu ketika diawali menggunakan DML, insert, update, delete atau merge ini akan berakhir ketika 4 hal ini terjadi. Ya, itu adalah transaksi start or end-nya itu seperti itu. Jadi mulainya ketika ada DML, berakhirnya ketika salah satu dari 4 ini terjadi. Gitu. Kemudian ini data konsistensi ya, intinya itulah kegunaannya dari proses transaksi ini ya, proses controlling transaction ini tadi, supaya ada data konsistensi. Kemudian nah ini juga konsep ini juga sebenarnya yang terjadi itu ketika misalkan ada multiple user mengakses ya. Jadi katakanlah bullet ini adalah orang, oke, yang akan mengakses tabel yang sama. Jadi sebenarnya orang-orang ini ya sebenarnya ingin melakukan proses DML di database yang lama ini. Ya, tetapi karena Oracle kerjanya selalu seperti ini ya, jadi dia akan copy datanya dulu, kemudian dilakukan perubahan di sini. Jadi nanti orang ini tuh sebenarnya mengakses, keduanya itu mengakses tabel yang ini. Ya, ini bulat-bulatnya ceritanya orang. Jadi orangnya ini tidak mengakses database yang sesungguhnya sebenarnya, tapi hasil kopiannya ini. Ya, walaupun multiple user nggak ada masalah. Jadi dia akan mengganti di bagian sini. Setelah itu nanti kalau sudah selesai atau sudah commit dan sebagainya baru dimasukkan ke sini. Ya, selalu seperti itu. Oke, ini tadi changes visible. Nah, ini juga sudah aku
jelaskan. Nah, cuman yang berbeda adalah Oracle akan membuat kopiannya ini ketika yang dilakukan tuh proses DML atau dimulainya sebuah transaksi. Kalau yang perintahnya itu adalah select statement ini, berarti Oracle juga tidak akan menampilkan yang ini, tapi dia akan menampilkan benar-benar data yang ini. Jadi kalau select dia selalu pakai yang ini ya, pakai data yang sesungguhnya. Kalau DML itu selalu pakai yang kopiannya ini. Nah, apakah kita perlu mengetahui bagaimana caranya Oracle copy dan sebagainya? Ini kita sebenarnya nggak terlalu perlu tahu itu, karena itu berjalan secara otomatis. Ya, oke. Nah ini tadi aku juga sudah jelaskan. Jadi misalkan sebuah transaksi terjadi, nah ini time-nya ke bawah ini maksudnya urutannya seperti ini, ya. Jadi yang pertama dia melakukan delete. Oke, kemudian dia buat save point A, kemudian dilakukan insert, lakukan update, kemudian dia buat save point B. Nah, setelah masuk save point B, dia melakukan insert lagi. Oke, sekarang sudah ada 4 perintah, ya, perintah DML di sini. Kemudian misalkan dia rollback to save point B, berarti nanti datanya setelah insert ini dia akan kembalikan ke save point B, otomatis insertnya ini hilang, ya, tidak jadi. Atau kalau dia rollback to save point A, berarti insert ini tidak ada, update tidak ada, insert yang kedua ini juga tidak ada, yang kuning ini. Ya, tapi kalau misalnya kita rollback langsung aja, berarti semuanya ini, ya, semuanya ini nggak ada, nggak terjadi atau dibuang semua. Ya, nah inilah yang terjadi ketika kita melakukan yang namanya controlling transaction. Jadi satu kali transaksi misalkan butuh delete, insert, update, insert lagi. Nah, kita bisa atur itu dengan menggunakan rollback ataupun save point ini seperti ini. Oke, ini penjelasannya sudah aku jelasin semua. Kemudian ini juga tadi prosesnya implicit transaction processing, itu maksudnya kita tidak perlu menuliskan commit tadi ya, nggak usah menuliskan commit. Tapi kalau kita melakukan ini, jadi misalkan DML tadi kan awalnya proses DML itu selalu transaksi itu selalu diawali dengan proses DML. Nah, kalau kita langsung buat DDL di sana, secara otomatis itu langsung di stop, transaksinya diganti dengan yang baru DDL ini atau DCL dan sebagainya. Ini sama seperti yang tadi sih, ya. Gitu. Kemudian locking. Nah, ini juga adalah fitur yang disediakan oleh Oracle. Kita juga sebenarnya nggak terlalu tahu karena ini semua dilakukan secara otomatis oleh Oracle. Ya, jadi setiap kita melakukan proses DML atau melakukan transaksi itu sebenarnya ada proses locking. Nah, lockingnya itu tadi ya membuat yang baru ini. Jadi yang di sini, yang di kiri ini akan di lock oleh Oracle, dan dia akan membuat kopiannya yang untuk dilakukan proses yang lainnya. Gitu. Kecuali tadi yang select. Ya, select statement itu selalu dipakai yang data yang sesungguhnya, yang di lock itu tadi. Kalau select tuh ya nggak perlu di lock, jadi dia akan tampilkan semua yang ada di sini. Gitu. Oke, itu untuk materi untuk di section 18. Jadi ini adalah materi terakhir. Jadi setelah ini materi database harusnya sudah selesai semua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.